aku bisa ngasih bola yang enak buat teman-teman aku, buat striker aku, buat pemain asing aku, itu udah lebih cukup buat aku. Like protect our power for final. You know why we are is don't push too much to last game because this important. We write to notebook before the game. What is the score? Karena kita bisa ternyata meskipun banyak yang ragu sama kita, meskipun banyak yang ragu sama Ferdinand Kabunin, tapi kita membuktikannya di lapangan. Pemecatan Tisha Amalia muncul setelah para penggemar marah menyusul kekalahan telak 3-0 dari Gresik Ponska. Atmosfer di markas Jakarta Pertamina Enduro, JPE, seketika menjadi tegang. Apa yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan di fase final For Pro Liga 2026 justru bertransformasi menjadi tragedi dalam dunia olahraga. Kekalahan yang memalukan 3-0 dari Gresik Petrokimia Ponska telah memicu gelombang kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah sorotan tajam, nama Tisha Amalia Putri, setter utama, menjadi pusat arus kritik. Ribuan penggemar yang memenuhi GOR hingga jutaan netizen di platform media sosial menuntut akuntabilitas. Rumor panas kini menyebar cepat dari koridor manajemen. Pelatih JPE kabarnya sedang mempertimbangkan langkah ekstrim untuk memarkir atau bahkan memecat Tisha dari skuad utama demi menyelamatkan harapan juara JPE. Kronologi kegagalan. Mengapa Megatron mati kutu? Sepanjang 3 set pertandingan melawan Gresik Ponska, penonton disuguhkan pemandangan yang menyakitkan. Megawati, Megatron, Hangestri terpaksa menyerang dari posisi yang tidak ideal berkali-kali. Umpan yang tidak akurat, Tisha terlihat kesulitan menyesuaikan tinggi dan kecepatan bola yang diinginkan Mega. Beberapa kali bola terlalu rendah atau terlalu jauh keluar garis net, membuat smash Mega dengan mudah diredam oleh blok tangguh Gresik Ponska. Kurangnya variasi serangan, fans berpendapat Tisha terlalu mudah terbaca dalam mendistribusikan bola. Saat JPE dalam tekanan, ia terus memaksa bola ke arah Mega dengan kualitas umpan yang buruk, sehingga Mega menjadi sasaran mudah triple block lawan. Kontras dengan Yeom Hyeseon, penonton membandingkan performa Tisha dengan harapan mereka terhadap standar setter internasional. Kami memiliki mesin perang sekelas Mega, tapi supirnya tidak tahu cara menginjak gas, tulis salah satu penggemar fanatik di kolom komentar akun resmi JPE. Amukan fans JPE, jangan sia-siakan bakat Megawati. Kekesalan fans mencapai puncaknya saat set ketiga berakhir. Sorakan kekecewaan menggema di GOR. Di jagat maya, tagar evaluasi setter dan Justice for Mega mulai merangkak naik. Tuntutan profesionalisme, para penggemar beranggapan bahwa di level Final Four, kesalahan mendasar seperti salah komunikasi antara setter dan hitter adalah hal yang tidak bisa diterima. Keresahan manajemen, tekanan dari supporter ini kabarnya telah sampai ke telinga pimpinan manajemen Pertamina. Mereka melihat investasi besar mendatangkan pemain dunia seperti Gia dan Yeom menjadi sia-sia jika aliran bola terhambat oleh setter lokal yang tidak maksimal. Pernyataan pelatih, isyarat perombakan skuad. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, wajah pelatih kepala JPE tampak merah padam. Ia tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap performa lini tengah timnya. Voli adalah sistem. Jika satu komponen, setter, tidak berjalan, maka mesin, speaker, tidak akan berfungsi. Kami akan melakukan evaluasi total malam ini. Tidak ada tempat bagi pemain yang tidak bisa beradaptasi dengan kebutuhan tim di fase krusial ini. Jika perlu ada perubahan radikal, kami akan melakukannya, tegas sang pelatih. Pernyataan, perubahan radikal, ini dipahami banyak pihak sebagai sinyal bahaya bagi posisi Tisha Amalia. Isu penggantian Tisha dengan setter cadangan atau mencari opsi darurat menjadi topik hangat di internal tim. Analisis taktis, mengapa sinkronisasi Mega Tisha gagal? Pengamat voli menilai masalah ini bukan sekadar soal keterampilan individu Tisha, melainkan soal beban mental dan kegagalan taktik. Beban mental, bermain dengan pemain sekelas Megawati yang memiliki jutaan penggemar memberikan tekanan psikologis yang sangat besar bagi Tisha. Setiap umpan yang salah langsung berujung pada hujatan. Gaya main yang bertentangan, Mega terbiasa dengan bola cepat dan akurat ala Korea, sementara Tisha memiliki gaya umpan yang cenderung lebih lambat, open play, yang sangat mudah dibaca oleh pemain Gresik Ponska yang cerdik seperti Medioku. Dilema JPE, mempertahankan atau melepaskan?
manajemen JPE kini berada di persimpangan jalan. Memecat atau mencoret pemain di tengah kompetisi yang sedang berlangsung adalah langkah yang sangat berisiko. Namun, membiarkan kondisi ini berlanjut berarti merelakan trofi juara jatuh ke tangan lawan. Opsi pertama, memberikan pelatihan intensif dan pendampingan psikologis bagi Tisha agar dia bisa nyetel dengan Mega dalam waktu 24 jam. Opsi kedua, mengoptimalkan setter cadangan atau mengubah rotasi pemain di mana pemain asing seperti Yoon Hye-seon, jika posisi memungkinkan secara regulasi, mengambil peran lebih dominan dalam mengatur serangan. Penutup, waktu yang semakin sempit. Laga berikutnya sudah di depan mata. Jika JPE kembali kalah, maka mimpi untuk menjadi tim terkuat Proliga 2026 akan sirna. Nasib Tisha Amalia kini berada di ujung tanduk. Fans hanya menginginkan satu hal, melihat Megawati bersinar dengan umpan-umpan yang memanjakan. Kekalahan 3-0 dari Gresik Ponska adalah pukulan telak. Kini, keputusan ada di tangan pelatih dan manajemen. Apakah mereka akan berani mengambil langkah ekstrim untuk memecat sang setter? Atau akankah ada keajaiban perubahan di laga selanjutnya? Yang pasti, Megatron butuh pengatur yang tepat agar bisa kembali merajai lapangan.